Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, tentu kalian masih ingat tentang ucapan Rasulullah yang harus tetap kita jaga, yaitu tentang hadis yang berbunyi sawu sufufakum wa inna taswiyata sufufi min iqamati sholat. Sawu sufufakum, luruskan rapat barisan saf kalian. Sesungguhnya lurus dan rapat saf adalah bagian penegakan sholat. Saya rasa ini sampai hari kiamat tidak akan berubah. Tidak ada mudorotnya kita merapatkan barisan saf sholat kita antara jemaah satu dengan jemaah yang lain. Jadi saya mengharapkan bagi kita yang sudah terjaga imannya dengan ilmu iman Islam, supaya dipertebal lagi untuk lebih bisa meningkatkan keimanan kita. Dan bagi yang belum pernah mengetahui tentang aturan-aturan dalam menjalankan syariat Islam karena dia hanya beragama Islam tapi tidak tahu cara menjalankannya, maka semoga peringatan ini dapat bermanfaat bagi Anda sekalian. Dalam kehidupan ini kita banyak berkumpul dan bersatu dengan banyak orang yang mempunyai akal dan pikiran yang bermacam-macam. Maka dari itu kita pun harus berhati-hati, karena untuk menjaga keselamatan hidup kita di dunia ini dan di akhirat. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, adakah engkau beri peringatan terhadap mereka atau tidak kau beri peringatan, mereka sama saja tetap tidak beriman. Dan ada lagi sebagian lagi mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan banyak manusia mengatakan aku beriman pada Allah dan hari akhir, padahal tidak beriman. Ia katakan itu karena dia punya niat yang lain. Dalam ayat selanjutnya dikatakan yukhadi'unallaha wallazina amanu wa may yakhda'una inna anfusahum wa may yashkurun. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Allah dan orang beriman tidak akan tertipu. Yang tertipu dia sendiri, tapi dia tidak menyadari. Kenapa orang-orang antara orang kafir dan orang munafik tidak suka dengan Islam? Karena itu akan mengganggu perjalanan hidup di dalam mengejar hawa nafsu mereka. Sedangkan hawa nafsu itu kalau dikejar tidak akan menguntungkan bagi orang lain, kecuali si pengejar hawa nafsu sendiri yang merasa mendapat keuntungan. Tetapi di sisi Allah tidak ada keuntungan sedikit pun yang didapatkan oleh orang-orang kafir dan orang munafik. Jadi dengan peringatan ini semoga
kalian mengetahui bahwa hadis tentang Rasulullah tidak pernah harus bisa dihapus atau dilarang orang. Sawu sufufakum wa inna taswihata sufufi min iqamatis shalah. Kita sholat berjamaah di masjid lurus rapat, karena dengan lurus dan rapat itu ada faedah-faedah yang kalian tidak tahu tapi Rasulullah tahu, maka dia mengisyaratkan pada kita untuk melaksanakan apa yang dia anjurkan. Dan mengenai makna ayat yuqadi'una allaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, itu bagi orang-orang kafir dan munafik sampai hari kiamat akan melakukan terus tipuan-tipuan itu. Sedangkan mereka tahu bahwa itu adalah benar, tapi hawa nafsu mereka tidak akan terpenuhi kalau dia menuruti. Jadi selalu diganggu bagaimanapun. Namun ingat, Allah tetap memberi kemenangan kepada orang-orang beriman. Di dalam melakukan sholat, itu aturannya adalah ditetapkan di dalam apa syariat-syariat Islam. Di luar ketentuan untuk mengatur peribadatan umat muslim, di luar ketentuan syariat Islam, itu namanya mengada-ada, namanya batil dan neraka jahanam tempatnya. Sekarang kalau kita lihat lagi, ara'aita ladzi yanha 'abdan iza shalah. Bagaimana menurut kamu orang-orang yang melarang ketika kita melakukan sholat? Ini yang sangat ditakuti oleh kaum kafir dan munafik. Kalau umat mukmin itu benar-benar semua pada tahu ini. Ara'aita ladzi yanha 'abdan iza shalah. Bagaimana menurut pendapat kamu tentang orang yang melarang, yaitu orang yang melakukan ibadah sholat? Dia tetapkan sholat harus berjarak. Kita lihat dia itu siapa, beragama apa. Kalaupun memang dia beragama Islam, kalau dia termasuk orang munafik, pasti dia akan melakukan itu. Kalau dia orang mukmin, tidak akan melakukan itu, karena orang mukmin akan menjaga keselamatan bersama. Jadi tentang banyak larang-larangan ini, ara'aita ladzi yanha 'abdan idza shalah, itu surat Al-Alaq, itu sudah menjadi fondamen buat kita. Baiklah saudaraku kaum muslimin dan muslimat, selamat meningkatkan keimanan takwa kita, dan tolong dijaga saudara-saudara kita yang banyak dalam kelalaian, walaupun harus dengan perjuangan. Kita sebagai orang beriman yakin pertolongan Allah akan segera datang. Saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.